Halo, halo. Kak Feli. On time banget ya, Kak Fel. Oke, aku invite jadi speaker dulu ya. Oke, sambil kita tunggu audiens yang lain juga, kalian bisa ACC invitationku? Oke. Halo, Halo, kalian. Gimana Kak kabarnya? baik-baik so far. Oh, bagus, bagus. Lagi di mana nih, Kak? Lagi di jalan nih, jalan balik. Baru Ya, pulang kantor? iya baru balik kantor banget. Oh, sama nih kayaknya sama Kak Feli. Kak Feli juga nih. Lagi di mana nih, Kak? Aku udah sampai rumah sih, baru Oh, sampai. bagus, bagus. Oke, mungkin sebenarnya pengennya kita tunggu lagi kali ya audiensnya gimana nih? Setuju, kalian? Mau coba tunggu lebih rame lagi atau langsung aja nih? Gak apa-apa, tunggu bentar aja. Angga jadi join nggak? Jadi sih, tapi Kak Angga kayaknya bakal telat sih. Mungkin telat bentar lah 10 menit gitu. Oh, oke. Yes, yes. Oke, Tapi gampang kita kalian tunggu apa bentar nih lagi aja. sambil di jalan? Aman ya, Kak? Aman kok, aman, aman. Oke. Takutnya ah, gimana-gimana ya. Nggak fokus sih kalian. Oke lah kalau misalnya Enggak kok, iya. Aku kebetulan lagi gak nyetir hari ini. oh, oke oke, aman lah ya kalau begitu. Oke deh, mungkin sebelum gue mulai, gue pengen jelasin lah sedikit gitu tentang quiet quitting. Jadi penjelasannya gimana dan mungkin banyak audiens di sini yang mungkin belum familiar gitu loh tentang quiet quitting. Jadi kalau menurut gue ya, quiet quitting kayak namanya ada quitnya, ada quittingnya. Ini sebenarnya bukan exactly menyerah atau keluar atau resign atau keluar dari pekerjaan gitu. Enggak. Cuman kayak apa ya namanya quiet quitting tuh kalau gue bahasanya tuh bisa kayak diam-diam menyerah gitu loh. Jadi menyerah tapi tanpa kayak kasih tahu gitu karena prinsipnya si orang yang melakukan quiet quit ini prinsipnya tuh kerja ya seperlunya aja secukupnya lah. Jadi dia berprinsip kalau karyawan itu, employee itu tidak harus melakukan tugas yang melampaui deskripsi pekerjaan mereka. Jadi dia ya disuruhnya apa ya udah ngerjainnya itu gitu. Nggak lebih dan juga nggak kurang gitu kata Karian. Dan juga quiet quitting ini lagi akhir-akhir ini ya gue lihat lagi viral gitu loh, lagi banyak diomongin sana sini tentang kenapa sih kok banyak gitu loh orang, ternyata banyak juga orang yang ngelakuin quiet quitting ini gitu, kayak udah done lah, istilahnya udah done sama kerjanya jadi dia ya udah ngerjain lah secukupnya aja gitu, yang penting kerja gitu. Oke. Nah, dari gagasan ini ya, dari gagasan kalau quiet quitting ini menolak prinsip kalau misalnya karyawan tuh nggak usah lah doing the extra mile, nggak usah go above on or be and beyond gitu. Nah, ini tuh kan terkesan malas ya, kayak ya kenapa sih kok nggak ngelakuin lebih gitu? Karena kan baik juga gitu ngelakuin lebih. Kenapa lu kok cuma ngelakuinnya perhitungan banget nih, cuman secukupnya doang lu kerja gitu. Ya kesannya kayak negatif ataupun malas. Ya, tapi ada kontranya lagi nih, padahal ada yang bilang, tapi kan nggak bisa dianggap malas gitu, karena ya mereka bekerja melakukan persis gitu loh, seperti yang ada di job desk, seperti yang ada di perjanjian gitu. Jadi ya kerja ya kerja gitu. Jadi mereka nggak adil lah kalau disebutnya quiet quitting. Ya karena mereka emang kerja. Nah, aku pengen tanya langsung nih, mungkin ke Karian dulu dari sudut pandang leader dan juga sudut pandang karyawan tentang ini nih. Emang kalau quiet quitting ini kalau dianggap malas nih, setuju nggak nih Karian? Sebenarnya sih kalau menurut saya ya, yang namanya quiet quitting itu tuh, kalau menurut gue sih fase ya. Ada fase dimana kita males gitu kan. Ada fase dimana kita rajin. Balik lagi, yang kayak gue pernah tweet, itu tergantung sama, gini, gak bisa disamaratain. Quiet Hmm, quitting, quitting itu salah karena ya ada fasenya gak sih kita capek kerja, bener. iya gak? Ya ada. Nah tapi ya balik lagi gitu, kalau misalnya kita tetap di fase malas seperti itu, balik lagi itu pilihan ya gitu kan. Karena ya kalau gue sih takut miskin ya, jadi ya, kalau gue berusaha kerja rajin, kerja serajin rajinnya gitu kan, biar biar apa, biar biar gue tuh bisa mendapatkan uang yang lebih gitu. Setuju. Ada orang yang bilang kayak, oh iya gue maunya ongkong kaki aja nih, males-malesan, tapi gue mau dapat duit banyak gitu. Tapi ya
ya itu kan nggak make sense ya gitu. Makanya gue decide buat kayak ya udah gitu kan, gue kerja extra mile pelan-pelan, dan ya udah gitu kan, tungguin aja gitu kan sampai kita dipromosi atau dapat kesempatan yang lebih besar. Benar-benar sih ya, kalau misalnya kerja seperlunya takutnya juga kita dianggap perusahaan kayak ya takutnya nggak dikip lah ya, juga kita kayak ya ini orang ya ini gini-gini aja gitu kerjanya ya, kayak oke ya bagus ya oke, tapi nggak stand out lah kalau misalnya dibilang gitu. Nah misal kalau misalnya dari sudut pandang leader nih Kak, kalau Kakak kan kalau aku lihat ya kayaknya punya tim gitu kan ya. Nah, kalau misalnya salah satu teammates kakak nih dari kerjaan kakak ada yang kayak ngelakuin quiet quitting ini. Kalau dari tanggapan kakak gitu gimana? Ya kalau kita nggak bisa ngatur, gue nggak bisa menyuruh orang untuk bekerja dengan baik, Oh. karena menurut gue ya itu motivasi dari diri masing-masing ya gitu. Kalau misalnya kayak kita udah apa, kayak kalau kita disuruh mereka kerja Mm-mm. keras, habis itu gitu kita juga udah provide, kita juga udah kasih hal-hal yang baik lah untuk dia gitu. Misalnya mereka tiap bulan dibayar gaji, dikasih fasilitas, dan kalau misalnya mereka memilih tetap untuk quiet quitting gitu, gue juga gak bisa ngapa-ngapain. Oh, benar Yang juga bisa sih. gue lakukan adalah ya kalau misalnya dia gak perform secara profesional, ya terpaksa kita harus cari gantinya. Karena ya balik lagi ini kalau misalnya dia bilang oh company gak fair sama dia gitu, ya nggak gitu juga. Kenapa? Karena dia juga gak being fair to the company. Orang gajinya dibayar tiap bulan, iya kan gitu. Terus tiba-tiba dia kerja di bawah standar, di bawah ekspektasi, ya itu dia gak fair to the company. Oke. Tapi balik lagi gitu, kita juga gak bisa, manusia kan juga bukan robot ya, jadi kita gak bisa nyamaratain Mm-mm. gitu. Ya kitanya as a leader mesti berkaca ke diri kita sendiri juga gitu. Kita udah being fair belum ke dia? Workload-nya udah fair belum? Terus kita udah kasih dia kesempatan untuk berkembang belum? Karena kalau enggak ya salahnya kita gitu, menurut gua ya. Benar-benar. Dan juga as a leader ya kita hanya bisa menyemangati ya, cuma motivasi, tapi pilihan tetap ada di tangan mereka lah. Oke, nah kalau misalnya dari Kak Feli nih sebagai employee ya Kak, kalau dari quiet quitting nih orang ngelakuin kerjaannya ya nggak lebih tapi cukup gitu. Itu menurut Kakak gimana nih? Apakah ini orang nih perhitungan banget atau malas gitu? Tapi kalau dari Kak Feli tanggapannya gimana? Kalau dari aku sih, maksudnya ya setuju sih sama Kak Rian. Maksudnya kita nggak bisa maksa orang ya untuk kasih ekstra effort ke perusahaan Mhm. kalau emang dasarnya orangnya itu nggak punya motivasi. Setuju. Nah, cuman kalau dari aku pribadi sih, aku melihatnya adalah kalau misalkan memang kita mau fokus meniti karir, tujuan karir kita itu memang maunya adalah setiap berapa tahun kita ada naik jabatan, dipromosi, atau misalkan kita mau income yang lebih gede. Otomatis berarti kan kita harus mengeluarkan effort yang lebih, nggak bisa disamakan dengan karyawan-karyawan lain. Maksudnya ya sekarang yang levelnya staff itu katakanlah mungkin ada 4 atau 5 orang. Nah, terus koordinator itu kan biasanya cuma satu. Mhm. Berarti kan untuk bisa ditunjuk jadi atasan atau koordinator itu kita harus bisa kasih value yang lebih dibandingkan dengan staff-staff yang lain. Nah, gimana caranya perusahaan mau nunjuk kita, mau promosi kita, kalau kitanya sendiri pun nggak mau kasih usaha yang lebih, nunjukin kalau kita itu punya kemampuan yang lebih daripada staff lain. Oh. Itu sih menurutku. Jadi ya sebanding lah harusnya usaha itu ya sebanding sama hasilnya. Kalau perusahaannya memang betul-betul melihat hasil usaha dan menghargai hasil usaha karyawannya ya harusnya normalnya seperti itu kalau dari aku. Oke, nah itu untuk orang yang emang pengen dinotis lah ya dan pengen emang naik lah posisinya di perusahaan itu. Nah, kan sebenarnya kita ngelihat para employee itu harusnya pengennya move forward lah, nggak cuman stuck di satu posisi. Nah, menurut kakak kenapa sih kok orang-orang bisa ada istilah quiet quitting? Kenapa sih kok orang-orang ini emang eh, ngelakuin quiet quitting? Apa sih alasan menurut Kak Feli? Alasan orang-orang ngelakuin quiet quitting sendiri? Sebetulnya sih bisa banyak. Hmm. Pertama mungkin memang skill dia itu nggak cukup, bisa jadi ya Hmm. skill dia nggak Oke. cukup. Jadi ya selama ini juga dia mengerjakan hanya yang dia dikasih tahu aja. Dia nggak punya kemampuan untuk belajar sendiri mungkin dari luar untuk kasih yang lebih kepada perusahaan. Jadi kalau kayak gini pun ya mungkin bisa difasilitasi dari perusahaannya ya.
mungkin dikasih training, dikasih tahu kalau misalkan ternyata di kerjaannya dia tuh masih bisa ada lagi yang lebih untuk dipelajarin. Dan mungkin nanti dia bisa kasih sumbang ide untuk efisiensi SOP perusahaan atau gimana. Tapi ada juga yang memang kalau aku di tempatku itu aku pernah nemuin orangnya ini quiet quitting sebelum istilah ini trending. Dia itu melakukan itu karena dia mengutamakan keluarga. Oh, Jadi dia lebih pilih kerjaan dia itu adalah kerjaan yang simple-simple, yang istilahnya tuh gampang-gampang, yang nggak butuh waktu lama untuk ngerin, yang begitu dia terima, dia bisa selesaikan dalam waktu mungkin 5-10 menit atau mungkin maksimal hanya setengah jam supaya dia selalu bisa pulang on time, tenggo, dan quality time sama keluarganya. Ya menurut aku sih sebetulnya itu nggak ada yang salah. Cuma mungkin perlu dikomunikasiin aja sih ke perusahaan, ke atasannya dia. Terus juga kalau memang dia lebih memilih sistem quiet quitting itu, maksudnya menurutku dia nggak bisa berharap akan ada jenjang karir atau promosi. Karena kalau dia sudah memilih memberikan usaha yang minimum, ya jangan berharap akan dapat timbal balik yang lebih besar. Gitu sih. Oke. Mungkin nambahin dikit Boleh, kali ya. Karyan. Ya, karena menurut gue yang namanya quiet quitting itu kan pilihan ya. Jadinya kayak kita memilih untuk kan yang standar. Nah, jadinya kalau misalnya kayak in the end dapat gajinya standar, kenaikan karirnya juga standar, ya itu kan disebabkan karena pilihan masing-masing. Makanya gue merasa nggak salah kalau misalnya mau quiet quitting. Tapi balik lagi gitu kan, itu pilihan masing-masing ya. Dan menurut gue satu, pegawai itu gini, menurut gue beda loh, malas antara quiet quitting. Kenapa? Karena malas itu artinya pekerjaannya gak dikerjain. Tapi kalau quiet quitting gitu kan, mungkin ya dia mengerjakan pekerjaannya secara standar-standar gitu. Nah itu tuh balik lagi, itu pilihan masing-masing ya. Gue juga sering banget di tempat kerja ngelihat orang yang quiet quitting, ngelihat orang yang memang ngerjain kerjanya ya standar-standar aja gitu. Ya banyak faktornya lah gitu. Kayak Felicia bilang ada faktor keluarga, mungkin ada juga faktor dia kecewa sama perusahaannya atau kecewa sama atasannya gitu, makanya nggak bisa dipukul rata gitu. Bener, betul banget. Karena emang gue setuju banget sih, karena alasannya sebenarnya bervariasi ya. Ada yang emang dia ada prioritas lain yang Kak Feli sebutin kayak keluarga, atau emang aku baca suatu artikel nih yang emang di-share gitu dan sangat-sangat insightful. Karena istilah quiet quitting ini dibilang terjadi bukan karena bad employees tuh, karena bukan karena bad employees tapi karena bad bosses. Jadi emang dari perusahaannya aja, dari leadernya aja mungkin yang tidak ngehargai gitu loh si effort dari karyawannya. Jadi mungkin ya sebagai karyawannya dia mikir, ah ya udahlah, gue udah selama ini kerja udah go above and beyond nih, gue udah benar-benar mau menumpahkan darah untuk nih perusahaan ini, tapi kok gue kayak gini-gini aja, nggak dikasih benefit lebih, nggak dikasih naikkan gaji, nggak diapresiasi lah, bahkan pujian aja nggak dapat gitu. Jadi dia ngerasa kayak ya udahlah, gue kerja aja seadanya gitu. Yang penting gue kerja terima gaji ya udah. Karena ngapain juga dia go extra mile tapi nggak diapresiasi juga kan. Oke. Nah, mungkin ada juga nih kalau gue tanya-tanya juga ya dari teman-teman gue, dia ngomong katanya gak sesuai passion nih katanya. Ya gue kerja sih emang orientasi gue duit sih Dep gitu. Jadi gue ya kerja emang gak suka aja tuh sama kerjanya. Makanya gue kerja kerjain aja apa yang ada, nggak ngapain juga ngambil yang lebih gitu. Jadi emang ada beberapa alasan kenapa sih ke orang-orang ini ngelakuin quiet quitting gitu. It's not just from the employee, tapi juga bisa malah kebanyakan dari perusahaannya sendiri gitu. Karena gue percaya sih kalau misalnya si perusahaan ngasih fasilitas dan komunikasinya jalannya enak juga, si employee bakal ngasih lebih lah juga, timbal balik ke perusahaannya. Oke, nah lanjut nih. Nah, dari Karian sendiri nih, menurut kakak apa sih up and down-nya dari quiet quitting kalau misalnya orang itu ngelakuin quiet quitting nih karena pengen ngejar apa sih? Dan juga mungkin efek buruknya nih dari quiet quitting ini apa juga? Boleh Karian? Mungkin kejar ketenangan mental kali ya, karena ya balik lagi kan orang tadi ya kayak artikel kamu bilang bahwa quiet quitting itu ngomongin soal dia karena basis bad company gitu, jadinya instead of ya gini, karena I know even like di beberapa tempat aku kerja sekarang kayak ya karena aku kerja kan di bidang agency ya, dan ya banyak banget kita ngeliat pegawai agency tuh kena
mental breakdance gitu kata orang, karena apa? Karena kliennya tuh nasty banget, kliennya rese banget, dan Hmm. tiap agent dan manajemen agensinya tuh nggak melakukan sesuatu untuk ngelindungin karyawannya gitu. Makanya mungkin orang ya, aku ngelihat bahwa nggak bisa disalahin gitu. Kalau misalnya orang nggak decide buat melakukan quiet quitting, tapi gitu kan ya, ini kan masalah moral ya gitu kan, nggak Benar. ada benar nggak ada salah gitu. Makanya gue ngeliatnya itu pilihan gitu. Karena mungkin karyawan yang apa yang quiet quitting itu bisa punya pilihan buat resign atau mencari tempat kerja yang bagus daripada dia stuck Setuju. dan dia nggak bisa dapat pertumbuhan apa-apa Mm-mm. gitu. Dan juga mungkin boleh tanya juga nih ke Karian, kalau misal nih ada di tim kakak nih kayak dia ngerasa nih kok gua kakak ngerasa nih di timnya itu kayak performanya turun gitu. Nah, gitu apa nih yang kakak lakuin? Apakah kakak bakal communicate gitu dengan timnya kakak atau mungkin ya udahlah gitu? As a leader. Dan gue pernah punya, ya gue pernah baca quote gitu kan, bahwa kalau misalnya gitu kan, kalau misalnya kita nanam kol gitu ya, Yes. nanam bunga gitu. Nah kalau misalnya bunganya itu tumbuh, Hmm? nah kita kagak ngomelin bibitnya kan, yang kayak bego lu bibit gitu, kok gak bertumbuh sih gitu. Kok lu kagak apa ya, kagak kagak berbuah, berbuah dong bego gitu kan. Itu orang gila gak sih kita ngomelin bibit bunga gitu kan gak bertumbuh. Yes. Tapi yang kita lakukan apa ya, kita ganti tanahnya, kita ganti potnya, Wow. kita coba lihat environment-nya kayak gimana, which is I think I always believe in that, bahwa ya gue as a leader, tugas gue adalah memastikan mereka tuh bertumbuh. Makanya ya uh, kayak misalnya ya gue selalu percaya bahwa komunikasi dua arah Hmm. gitu, buat tahu apa sih yang dibutuhkan, buat tahu apa sih kita yang membuat mereka nggak bisa bertumbuh, mereka butuhnya bantuan apa gitu. Justru itu tugasnya gue, buat apa, buat gue memastikan bahwa gue membantu mereka buat bertumbuh. Wow. Ya hal-hal simpel gini, misalnya kayak kemarin gitu kan di kantor, ada tim gue yang kayak kebingungan dealing sama klien kayak gimana. Ya gue mesti bantuin tim gue gitu kan, Benar. buat kayak oh ini loh, lu cara ngomongnya sama klien ini gimana, lu mesti dari angle ini ngomongnya seperti itu gitu. Jadinya bukan kayak gue katain kayak lu nulis email aja kagak bisa, nulis WhatsApp aja gak bisa gitu, ya jangan begitu juga gitu. As there, kita mesti kasih example, we need to be the one yang helping them. Benar. Gue selalu percaya kayak gitu sih. Wow, mindsetnya bagus banget nih Karian. Leadershipnya top notch lah ya. Dari analogi bibit, nggak bisa nih nyalain bibitnya. Pasti analisa dulu apakah emang dia lagi, like in a bad circumstances, ada masalah kah? Atau mungkin emang lingkungan kerja yang nggak enak, atau emang ada masalah internal begitu. Oke, wah keren banget nih kalian. Nah, mau ke Kak Feli nih, pengen tanya. Kalau menurut Kak Feli, up and down-nya orang lakuin quiet quitting. Kalau misal orang lakuin quiet eating tuh yang dicari apa, dan juga apa yang mereka bisa apa yang bisa ngebuat backfiring gitu ke orang tersebut. Hmm, aku kalau dari aku sih positifnya ya mungkin itu ya, tergantung balik lagi kan ke prioritas sama Mm-mm. betul kata Karian, itu balik lagi ke pilihan orang masing-masing. Ya bebas sih dia mau nentuin dia mau kasih extra effort demi mungkin pulang tenggo bisa quality time, atau mungkin dia memang kalau memang dia fokusnya meniti karir, mungkin itu yang akan jadi backfire buat dia. Mm-mm. Karena kalau yang namanya kita fokus di satu hal, udah otomatis kita pasti harus kasih extra effort. Nggak mungkin kita bilangnya kita mau income yang lebih gede, Mm-mm. tapi kita dengan usaha yang dan nggak ada usaha apa-apa, ya kita berharap dapat income-nya lebih gede. Menurut aku sih itu nggak mungkin ya. Mm-mm. Ya paling itu. Nah, cuman kalau dari aku sendiri, mindset sebagai karyawan deh. Mindset sebagai karyawan itu mungkin harus disamakan dulu sama perusahaan. Kalau misalkan kita menganggap perusahaan itu nggak mengkompensasi kita sesuai dengan udah kita kerjakan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai karyawan udah pernah coba ngomong ke atasannya kita? Mm-mm. Apakah kita sudah pernah coba review KPI?
ya atau OKR kita ke perusahaan. Nah, kalau misalkan dari sana dari review itu kita bisa dapatkan feedback apakah kita sudah sesuai atau belum. Dari situ kan sebetulnya baru kita bisa ngomongin lagi lebih lanjut adalah kompensasi. Nah, tapi kalau misalkan kita pun nggak pernah coba ngomong ke atasan, nggak pernah coba ngomong ke perusahaan untuk review performance kita, terus kita hanya menjudge, kita udah melakukan terbaik, tapi perusahaan tidak mengkompensasi kita, menurut aku itu juga nggak adil. Setuju. Karena ya itu sih, dan banyak soalnya case yang aku lihat adalah karyawan itu merasa mereka sudah memberikan lebih, tapi sebetulnya yang perusahaan inginkan itu bukan mereka mengerjakannya itu hanya sesuai SOP gitu loh. Mungkin ada ya pekerjaan yang harus menjalankan sesuai dengan SOP, nggak bisa dirubah-rubah. Kayak mungkin kerja di wilayah pergudangan, wilayah pabrik, atau mungkin kerja sebagai customer service, itu mungkin sudah ada tata cara bakunya. Nggak perlu ada yang bisa dikutak-kutik lagi. Tapi kalau misalkan kita kerjanya itu di industri yang dinamis, mungkin marketing, mungkin industri kreatif, mungkin di agency, itu kita nggak bisa sih. Maksudnya kita nggak bisa berpatokan dengan KPI-nya segini. Terus habis itu kita mengerjakan minimal, itu menurutku agak susah ya. Karena dengan bilang kita kerja dengan minimal itu, banyak yang jadinya menganggap oke, yang penting selesai gitu loh. Tapi tanpa memperhatikan kualitasnya. Itu sih sebetulnya yang jangan sampai kayak begitu gitu. Mengerjakan quiet quitting oke, sesuai jam kerjanya, tapi jangan sampai kualitas pekerjaannya itu pun jadi turun. Karena kalau kualitas kerjanya jadi turun, ya itu akan backfire sih ke karyawannya. Karena ya dianggapnya akan jadi underperformance. Bukan males ya, tapi ya underperformance aja sih. Nggak sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Terus menurutku juga kalau misalnya memang mengerjakan quiet quitting ini, menurutku ada ruginya juga, karena berarti kita nggak mau mengembangkan diri kita, menerima challenge baru, dan nggak mau menerima tantangan baru. Ya artinya berarti kita melimitasi diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita nggak mau berkembang, kita cukup dengan segitu aja. Kecuali kalau misalkan dia memang kayak kata Debbie tadi, nggak sesuai passionnya, terus mungkin dia punya usaha sampingan, ya mungkin nggak apa-apa, dia cuman kerja secukupnya aja, cuma yang penting dapat gaji rutin bulanan, tapi setelah itu di luar itu jam kerja dia punya side hustle yang lain, ya menurutku nggak apa-apa, itu pilihan dia. Tapi ya asal dia komunikasikan lagi sih sama perusahaannya, dan perusahaan itu tahu kalau dia memang maunya kerjanya seperti itu, dan dia maunya pulangnya tenggo. Yang penting sih dikomunikasiin sih menurutku. Itu sih. Oke, benar-benar. Wih, thank you banget tuh Kak Vel. Nah, Kak Vel, aku pengen tahu nih, kan tadi dibilang emang quiet quitting itu bisa dari perusahaannya yang emang kurang mengapresiasi. Nah, dari Kak Vel ini as a employee, apa sih apresiasi yang diharapkan gitu, Kak? Yang mungkin yang menurut Kakak tuh penting gitu loh as an employee. Kalau dari hal yang basic aja dulu mungkin ya. Kalau dari hal basic, menurutku kayak tadi mungkin sempat dibahas kayak kerja di agency, kadang kliennya suka yang nasty. Ya mungkin aku berharapnya adalah punya atasan yang bisa mengerti bahwa ada pekerjaan yang memang urgent, harus di-reply di luar jam kerja, tapi ada juga pekerjaan yang memang harus nunggu jam kerja. Kayak mungkin mereka butuh data, minta data di luar jam kerja, itu menurutku sangat tidak oke. Dan aku akan sangat apresiasi kalau perusahaan atau atasan itu bilangnya adalah sorry saya WA kamu malam-malam, atau sorry saya WA kamu di weekend karena saya butuh ini, saya takutnya nanti lupa, jadi saya minta sekarang, tapi kamu kirimnya pada saat jam kerja aja. Kayak begitu menurutku itu udah salah satu bentuk apresiasi. Artinya dia tahu itu di luar jam kerja, dia tahu itu tidak mengkasih saat itu juga. Tapi ya dia cuma bilang minta saat itu karena dia takut lupa. Itu sih untuk dari segi kayak komunikasi sehari-harinya. Tapi kalau misalnya untuk kompensasi dari perusahaan dalam bentuk gaji atau promosi, kalau menurutku sih ngomongin promosi dulu ya, karena ada beberapa perusahaan yang kayak dia tuh nggak ada promosi, jabatannya mungkin udah bentok, tapi mungkin dia bisa kasih lebihnya adalah dari segi gaji. Ya itu menurutku sih kalau ada kompensasi lebih dari segi gaji atau misalkan dari segi bonus, ya itu tentunya akan bikin seseorang lebih semangat kerja sih. Cuma ya balik lagi kita juga harus mengerti kondisi perusahaan, karena aku pernah ada di posisi yang
perusahaanku itu tidak making profit Mhm. dan malah malah losing profit. Oh iya. Tapi yang masih aku apresiasi adalah mereka mempertahankan karyawannya. Biarpun ruginya gede banget, tapi mereka masih mempertahankan karyawan dengan tidak memecat, dengan tidak potong gaji. Menurutku itu udah salah satu bentuk usaha perusahaan untuk menghargai kita. Uh, Dan pas pandemi pun juga kayak perusahaan itu mengapresiasinya ya salah satunya dengan cara itu sih. Mereka berusaha seminimalisir mungkin tidak memotong gaji karyawan. Walaupun sempat kayak kejadian kayak mungkin 2-3 bulan, tapi habis itu semuanya balik lagi ke normal. Itu menurutku suatu bentuk penghargaan juga sih dari perusahaan. Kayak perusahaan itu nggak cuma istilahnya menuntut kita untuk kerja, tapi perusahaan juga ya membayarkan hak kita sesuai dengan porsinya gitu loh. Mereka berkewajiban untuk bayar gaji kita on time aja, ya menurutku itu udah sesuatu yang patut diapresiasi. Karena aku kadang dengar ada beberapa perusahaan yang kadang gajiannya suka molor-molor. benar-benar. Oke lah. Kamu tapi as a apa ya token of appreciation like terus juga tetap menghargai si employee di chat malam-malam si atasannya mungkin ya ngomong oh ya gue chat malam-malam tapi bisa kok dibalas at your convenience itu ngebuat kita as an karyawan juga merasa apa ya hargai banget gitu loh Kak Vel bener banget dan juga kita jadi ngerti oh ternyata perusahaan ini perhatian loh sama gue ternyata care lah dia sama employee-nya sendiri gitu. So I really agree with that. Thank you, Kak. Nah, dari tambahan nih dari Karyan, kalau misalnya dari leader, as a leader nih Karyan, gimana sih caranya buat ngebuat teammates kakak itu keep motivated gitu, keep motivated dan bisa ngehindarin nih dari yang namanya quiet quitting ini. Wow, ini sorry, aku lagi berhenti banget. Hujannya tiba-tiba gede Oh, banget kalau agak berisik. Ya nggak apa-apa ya. apa-apa Karyan, Kedengeran nggak suara aku? jelas kok. Oke, buat aku sebenarnya simpel sih. Pokoknya aku selalu punya prinsip yang namanya motivasi itu tuh selalu ada 3 bentuknya. Yaitu pertama uang, yang kedua apresiasi, sama yang ketiga tuh rasa aman gitu. Hmm. Nah, jadinya aku as a leader gitu kan. Kalau uang itu kan pasti kayak apa ya? Kayak itu kan dari organisasinya lah, karena itu kan berhubungan dengan bisnis biasanya. Tapi apresiasi dan rasa aman gitu. Itu tuh kontrolnya di kita as a leader. Hmm. Karena balik lagi gitu kan. Cara kita berinteraksi, cara kita buat ngomong sama employee kita, cara kita buat kasih tahu gitu kan. Misalnya kayak karir kita tuh salahnya di mana, terus potensi keperkembangannya di mana. Itu tugas kita tuh sebagai leader gitu. Hmm. Nah, ketika karyawan itu bisa memberikan yang terbaik gitu, pasti kan apresiasinya naik kan, gitu kan, berupa gaji gitu, ada fasilitas segala macam jabatan. Makanya buat aku selalu percaya gitu kan, yang namanya motivasi itu nggak ada gitu. Buat aku susah buat kita karyawan ke motivasi. Kita sebagai leader harus bikin culture, harus bikin sistem gitu kan, sehingga karyawan-karyawan yang mau kerja, karyawan-karyawan yang mau perform, itu tuh bisa bisa ada support systemnya lah gitu. Makanya itu sih yang menurutku as a leader kita harus lakukan ya, biar karyawan itu nggak quiet quitting gitu. Memastikan bahwa mereka tuh punya culture yang benar, sistem yang benar, dan kita sebagai atasan juga memberikan hal yang baik lah pada mereka. Benar-benar setuju banget nih. Kalau dari leader, of course nggak bisa uang ya, paling apresiasi dan rasa aman ya kayak perusahaannya Kak Feli ya, yang memang masih ngasih lah, mungkin gajinya masih dikirim walaupun emang perusahaannya lagi dilanda kesulitan juga gitu. Oke, thank you Karyana. Ini kedatangan nih Kak Glenn. Halo Kak Glenn. Em, apakah bisa unmute Kak Glenn? Malam Om Glenn, Halo. apa kabar Om Glenn? Malam-malam. Gimana nih Kak Aku kabarnya? ya gitulah, surviving. Waduh, waduh. Surviving. We are all juga surviving. Iya. Situasinya lagi aneh ya. Oh gitu ya Kak. Mm-mm. Oke. Nah, aku undang Kak Glenn ya buat naik karena aku pengen tanya nih dari business owner ya, perspektif business owner. Keren gitu. Kalau dari kakak yang emang punya bisnis gitu, gimana sih kakak menyiasati supaya karyawan gak ada yang ngelakuin quiet quitting? Pertama, aku emang business owner, tapi aku tidak pernah men-setup
perusahaan aku untuk punya karyawan. Oh, Jadi semuanya isinya itu banyak kan freelancer dan supplier. Jadi aku memang setup sistemnya supaya dia bisa ramping ya. mm-mm. Mungkin kedepannya kita mungkin akan punya karyawan, tapi untuk saat ini diusahakan untuk tidak gitu. Dari awal bahkan dari sebelum pandemi dan sekarang pas lagi pandemi lebih bersyukur lagi gitu. Kayaknya bener deh kita nggak punya karyawan gitu. Emang jadinya sekarang aku sibuk karena harus dikerjain sendiri. Banyak yang aku harus kerjakan sendiri gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa, aku menikmati. Oke. Karena aku memilih kayaknya itu lebih baik ketimbang pusing sendiri gitu ya. Maksudnya pusing, mendingan pusing mikirin diri sendiri ketimbang pusing mikirin orang lain gitu. Karena emang Tapi dirinya mungkin emang harus karena surviving. pengalaman, iya, karena mungkin emang Mm-mm. dari pengalaman bekerja kan sebelum ini kan aku kerja sama orang ataupun kerja sebagai freelancer, lebih lamanya sebagai freelancer ya. Benar. Aku menemukan kayaknya ini dari pengalaman aku mungkin kita bisa beda-beda semuanya. Tapi dari 10 orang yang bekerja, kalau aku perhatiin yang beneran bekerjanya itu cuma 3. Oh. Ya, yang aku temuin kayak gitu. Yang beneran kayak misalnya di sebuah meeting nih, yang datang 10 gitu. Bener. Tapi yang ngomong, yang beneran saat meeting itu involve, yang beneran menuangkan pemikirannya dan ide-idenya itu kayaknya cuma tiga orang deh gitu. Kayaknya nggak pernah lebih dari setengah. Nah dari pengalaman itu mungkin kita beda ya. Again gue kasih tahu bahwa ini nggak semua pengalamannya sama. Dan dari situ gue berpendapat gitu. Oh kayaknya kalau nanti gue punya perusahaan, gue nggak mau punya karyawan banyak gitu. Ya kan Hmm. kayak buat apa gitu ujung-ujungnya kerja paling 30%-nya gitu kan. Oh, menarik. Kurang lebih itu. Baru Iya. tahu nih. Nah, kalau dari analisis kakak, kenapa tuh? Kenapa cuman 3/10 gitu yang emang benar involved? Oke, mungkin aku cerita dulu sedikit ya. Mm-mm. Kayak misalnya prinsip aku ketika dulu aku bekerja sama orang Ha. ya. Eh, aku tuh nggak pernah eh, peduli soal perusahaannya, aku nggak pernah peduli juga soal bosnya. It's all about me. Jadi ketika aku bekerja, aku pengen skill aku nambah. Aku pengen pengetahuan aku bertambah ya. Jadi ketika aku bekerja lebih dari yang diminta, itu bukan untuk dapat apresiasi dari kantor. Kalau dapat alhamdulillah gitu ya. Itu bukan untuk dipuji sama bos. Kalau dipuji ya alhamdulillah itu bonus ya. Mm-mm. Tapi aku pengen kemampuan aku bertambah, Wow. skill aku bertambah, aku pengen knowledge aku bertambah. Mm-mm. Dan itu hanya bisa terjadi kalau aku push the envelope istilahnya gitu. Mm-mm. Ya kan, jadi kalau dulu kita zaman kerja kita belum punya laptop ya. Laptop is a very luxurious thing, hanya bos-bos yang punya gitu. Nah, itu bisa banget aku malam minggu kucuk datang ke kantor Wow. karena aku mau kerja. I love my Seniat job gitu. gitu. Dan lebih karena gue mesti Mm-mm. bisa lebih baik daripada yang tahun lalu. Gue yang sekarang mesti lebih, gue ke depan mesti lebih baik daripada gue yang sekarang gitu. Oke. Ya, dan pada saat itu kan kayak apa namanya, internet terus digital segala macam itu lagi baru hot-hotnya lah gitu ya, baru mulai masuk, kita baru Mm. belajar tentang internet dan lain-lain gitu. Nah aku belajar itu semua sendiri Oh, wow. gitu. Jadi kalau malam minggu kucuk datang ke kantor, aku nyalain komputer sendiri, aku belajar nge-layout, terus kayak kerjaan 1 minggu ke depan itu aku kerjain dalam waktu 1 minggu gitu. Jadi kalau mungkin buat Gen Z atau milenial muda akan bilang itu lu tolol gitu ya nggak sih, ngapain lu kayak gitu ya nggak sih. Mm. Tapi menurut aku sekarang memetik hasil dari yang aku lakukan pada saat itu Mm. ya nggak. Nah salah satunya apa nih, bukan mau menyombongkan diri atau mau pamer, tapi emang ini terjadi di kehidupan aku gitu. Ada masanya job aku sebagai freelancer consultant itu berkurang ya, karena mungkin pada saat itu digital sedang masuk, terus apa milenial muda sedang mulai berkiprah lah dan lain-lain. Apalagi sekarang ada Gen Z gitu. Jadi job aku berkurang dan aku mikir ya udahlah kayaknya is about time aku punya bisnis sendiri. Itu asal mulanya kenapa aku mulai bisnis sendiri, karena job di advertising udah mulai berkurang. Mm. Tapi percaya atau nggak percaya kayak 3-5 tahun belakangan ini kok balik lagi. Kayak klien-klien yang lama itu balik lagi, bahkan klien yang baru balik lagi gitu. Terus aku iseng dong kayak nanya gitu, kayak kan gue udah ketuaan gak sih gitu. I don't understand the lingo of Gen Z ya gak sih. Mm. Iya emang gue nonton TikTok tapi gue bukan TikTokers gitu. Gue gak ngerti bahasanya, gue gak ngerti linggonya dan lain-lain gitu. Nah jawaban klien-klien aku itu sama. Dia bilang karena kita gak pernah bisa dapat
presentasi yang komprehensif kayak yang aku bikin. Itu menurut pandangan mereka secara klien. Tapi dari akunya, karena aku pengen ngasih lebih. Halo Kak Glenn, apakah oke? Kayak yang the last part putus-putus deh. Cuman aku ya. Oh, Kak Glenn bisa dengar aku? Misalnya, briefnya itu cuman, tolong dong cariin nama brand deh atau bikinin logo aja. Gitu. Tes. Kayaknya ini deh, Mas Glenn putus-putus deh. Oh, berarti nggak cuma dia. Hmm? Oke, Kak Glenn, coba bisa? Coba tes ngomong. Nah, belum kedengeran nih. Oke, belum kedengeran. Iya, belum kedengeran, Iya. Mas Glenn. Oke, nggak apa. Um, Thank you so much Kak Glenn. Tapi dari yang aku dapat ya, dari Kak Glenn emang Kak Glenn sendiri bekerja memang seniat itu memang karena prioritasnya dia emang personal growth gitu, karena dia emang pengen ngembangin dirinya sendiri, dan juga klien-kliennya yang lama itu balik buat ngehubungin Kak Glenn juga karena emang terpukau gitu, bukan terpukau ya, amazed gitu loh, karena nggak ada nih yang mungkin passionate ini dan juga se bertekad sekuat ini gitu. Dan oke, aku kedatangan lagi nih. Halo Kak Angga Fauzan. Apakah bisa unmute Kak Angga? Halo, halo. Sorry, baru Halo. selesai. Iya, nggak apa-apa. Oke, gimana Kak kabarnya? Baik. Apa kabar? Baik, baik juga. Oke, mungkin langsung aja kali Kak Angga. Boleh, Langsung gue todong nih, nggak apa ya. boleh. Em, Kalau dari Kak Angga nih, mungkin dari pertanyaan dasar dulu ya, biar agak gagasan. Kalau dari Kak Angga nih, gagasan tentang quiet quitting, bahwa orang yang nggak doing extra mile, itu terkesannya kan kayak, like males gitu ya. Tapi kalau misalnya nih pekerja ngelakuin persis yang seperti diminta sesuai job desk. Nah, kalau menurut Kak Angga nih, dari sudut pandang employer sendiri nih gimana nih? Apakah orang yang ngelakuin sesuai job desk-nya itu sebenarnya kan cuma kerja aja gitu loh. They're not quitting or they're not quite quitting. Tapi mereka just doing their job. Kalau menurut dari Kak, dari perspektif employer gimana nih, Kak? Iya. Sebenarnya menurut aku gini sih. Mungkin tiap orang Hmm. beda-beda juga gitu kan. Cuma aku sebagai orang yang dari kuliah udah diajarin buat punya portofolio yang baik di kerjaan. Karena Oh. basicnya desain. Kemudian kerja juga di marketing. Akhirnya yang juga dituntut untuk punya portofolio yang baik. Maka aku nggak mau kerjaan aku biasa-biasa aja. Karena Mm-mm. apa yang aku kerjakan sekarang akan jadi bahan untuk aku ke kerjaan berikutnya. Either mungkin untuk promotion ataupun untuk mungkin pindah kantor. Kebayang nggak? Oh, So I kebayang. think kalau kita misalkan kalau aku misalkan ngelakuin hal yang biasa aja, takutnya nggak bisa lanjut gitu loh. Setuju. Jadi Lebih ke emang, sana sih. jadi emang tujuannya emang ya pengen dari diri gue juga pengen dapat reputasi yang baik, gue juga pengen dapat portofolio yang baik gitu ya, buat Iya, diri gue iya, kerja, buat masa depan gue juga. Ya udah, kenapa gue harus ngelakuin secukupnya kalau bisa lebih juga gitu. iya. Lebih di sini bukan berarti harus yang lembur atau gimana ya, tapi kualitinya Hmm. gitu. Oh, wow, mantap mantap. Nah, kalau dari Kak Angga nih, Ya. juga menurut Kakak kenapa sih kok orang-orang ngelakuin quiet quitting? Alasannya apa tuh? Alasannya mungkin beda-beda ya. Ada orang yang mungkin Iya. dia bingung cara mengkomunikasikannya nih, dia mungkin nggak dekat sama atasannya gitu ya, dan dia Hmm. sebenarnya pengen pengen cabut tapi malu atau bingung atau gimana gitu kan, Setuju. atau mungkin simply kantornya juga nggak cukup terbuka buat dia membuka komunikasi, bisa kesana juga ya kan. Kayak misalkan Benar. aku dulu punya head Kak Ryan tuh, dia juga jadi speaker di sini. Aku dulu dari dulu sama Kak Ryan, ketika misalkan mau pindah kantor aku cerita sama dia, Kak, gue di interview sama si A, gue ditanya sama si B. Bayangin ya, aku belum tentu mau pindah. Tapi karena kita cukup dekat dan jalur komunikasi yang dibangun itu cukup oke, aku Hmm. sama Kak Ryan itu sangat terbuka soal eh, peluang-peluang untuk pindah kantor. Baik aku ke Kak Ryan ataupun Kak Ryan ke aku. Kebayang nggak maksudnya? Ha-ha. Jadi nggak perlu nunggu atau nggak perlu dengan ngode kerja sesukanya atau se, seminimal mungkin gitu untuk mau pindah, ya karena gue bisa pindah kapan aja atau gue bisa pindah dengan tanpa ngode gitu, kebayang gak sih?
Kayak bulan ini gue perform bagus dan bulan depan pindah juga nggak apa-apa juga gitu. Karena komunikasinya tadi gitu kan. Itu yang pertama. Ya nggak sih? Tapi kan kondisinya nggak semua orang, nggak semua kantor, nggak semua hubungan tim itu kan se-ideal itu ya gitu. Makanya tadi mungkin bisa ke sana juga. Bisa ke sana juga. Bisa komunikasi juga. Sebenarnya faktornya banyak sih. Nggak bisa cuma melulu nyalahin si karyawannya, bisa jadi juga atasannya. Ataupun sebaliknya gitu kan. Itu juga. Tapi satu hal yang aku mau jelasin gini sih. Seringkali kita terekspos dengan bahasan bahwa, karyawan mental breakdown nih sama atasannya gitu ya. Karyawan mental breakdown karena atasannya nggak baik atau nggak galak atau kayak gimana gitu kan. Tapi jangan lupa juga, atasan bisa mental breakdown juga loh sama bawahan yang nggak perform. Kebayang nggak? Kayak di MySkill misalkan, aku pernah beberapa kali bilang sama tim aku yang misalkan yang lagi nggak perform gitu ya, kalau misalkan aku lagi negur atau aku lagi ngasih masukan, ngasih feedback, jangan cuma kamu tiba-tiba kayak, duh mental breakdown nih gue dikasih feedback atau diajak one-on-one sama Mas Angga gitu kan. Coba bikin sebaliknya juga, pakai sudut pandang gue nih sebagai orang yang ngasih feedback, udah mental breakdown duluan loh ngeliat kerjaan lo yang kayak gitu, kebayang gak sih? Benar-benar. Ya nggak? Ya dong. Jadi kita juga mesti lebih bijak lagi dan memasang dua sisi sih. Jangan sampai kita doang yang mental breakdown, padahal sebenarnya kita diomelin karena kerjaan kita yang nggak beres, ya kan? Gitu. Atau mungkin juga bisa jadi emang atasannya juga yang nggak benar kan. Jadi selalu lihat dua sisi lah. Gitu sih. Oke, wah, bener-bener bener banget sih. Aku lupa loh, ini Kangga sama Karian mantan mantan setim, hampir aja. Iya loh. Ingetin lagi. Kita bukan mantan kekasih, kita mantan Iya, setim. mantan setim ya. Ya, mantan setim bukan mantan kekasih. Oke, ada disclaimer nih ya dari Karian. Soalnya kekasih-kekasihnya kalian gue tahu semua. Kasihan Oh semua. wow, oke. Nah, tapi aku setuju banget nih Kak Angga, bener banget kalau komunikasi itu penting karena menghindari asumsi sih kalau menurut gue ya juga. Asumsi itu, aduh sumber dari segala ini nih masalah. Kalau misalnya lu juga komunikasinya lancar sama leader lu, jadi ya nggak akan apa ya nggak akan ada salah paham gitu juga. Lu bisa ngomongin dengan baik. Kenapa sih alasan mungkin performa lu turun atau gue akhir-akhir ini nih karena ada masalah gini. Gue ada yang kurang bisa nih Kak, boleh tolong nggak jadi ajarin atau gimana. Nah, itu kan enak ya gitu juga Iya. Ya, karena aku tadi juga bilang, maksudnya aku juga sering cerita sama Karen bahwa gue nggak perlu kerja dengan minim atau dengan nggak jelas cuma buat cabut gitu loh. Bener. Kita bisa kerja dengan sangat super bulan ini dan depan pindah juga bisa-bisa aja sebenarnya. Setuju banget. Ya, karena balik lagi yang tadi gue ceritain gitu. Kalau gue kan percaya konsepnya bahwa lagi talent itu kan kayak bibit kan. Jadinya tugasnya kita ya bukannya kayak ngomelin talentnya gitu, tapi kitanya yang mesti adjust, kitanya yang mesti bikin sistem gitu. Makanya gue sama Angga di sini kita juga chemistry-nya baik, kerjasamanya baik ya karena ya gue percaya Angga tuh gak bodoh gitu kan. Angga tuh gak bego gitu. Jadi gue perlu ngomelin dia gitu. Aku dulu case study yang aku pakai buat apply kantor lainnya juga di review sama Kak Ryan tau. Wow. Padahal aku tau. Wah. Iya, di reviewnya sama gue kadang-kadang. Iya. Tapi ya gue selalu percaya gini, oke, lu percaya gak bahwa tempat kerja ini adalah tempat kerja yang baik buat lu? Kalau misalnya kayak lu percaya tempat kerja ini yang baik, ya udah lu stay gitu. Karena gue gak bisa menghalangin orang buat gak stay. Itu prinsip gue. Yang bisa gue lakukan adalah gue menciptakan tempat kerja sehingga orang tuh gak mau leave. Gitu. Benar. Keren banget. Kak, bener juga sih mindsetnya yang tadi Karian bilang, jangan dimarahin bibitnya, tapi dimarahin nih tapi dilihat nih lingkungannya apakah ada yang salah. Dan juga nggak mungkin nih orang yang timnya sendiri yang emang lagi ada masalah atau emang lagi terlihat underperform, nggak mungkin tiba-tiba kayak gitu. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya emang udah oke gitu loh, maksudnya udah baik-baik aja kok tiba-tiba kayak gini, pasti emang ada something lah yang bisa ditelisik lah lebih dalam gitu. Dan bisa dikomunikasiin juga. Nah, aku pengen tanya lagi nih sama Kak Angga nih. Langsung gue bombardir ya. Jadi ada nih Kak di artikel gitu yang tadi juga gue sempat mention juga di obrolan kita. Kalau quiet quitting is not about bad employees, tapi bad bosses. Karena emang company-nya aja atau bosnya aja yang kurang memberikan lingkungan yang nyaman lah. Mungkin dari apresiasi, benefit dan lain-lain. Nah, sebagai business owner, pertanyaan sama kayak kalian tadi. Sebagai business owner, gimana sih Kak Angga menyiasati supaya karyawan nggak ada yang ngelakuin quiet quitting? Di MySkill itu kita punya satu orang HR yang aku percaya banget. Jadi dia teman kuliah, dia anak psikologi, dia
udah sekitar 5-6 tahun berpengalaman sebagai HR juga. Terakhir dia di salah satu FMCG besar di Indonesia, megang ribuan karyawan. Nah, dari situ dia jadi orang yang selalu jadi jangkar buat orang-orang. Misalkan gini, seringkali orang-orang mungkin ngomong sama aku atau ngomong sama headnya atau sama manajer itu kan gak berani ya. Kayak tadi dibilang gitu kan. Benar. Tapi aku bisa memastikan si HR aku tadi adalah orang yang paling bisa dipercaya untuk cerita apapun. Oh. Jadi kalau di MySkill sendiri kita biasa ada one on one. Either one on one antara tim sama supervisornya atau one on one dengan si HR tadi. Iya, aku jadi beneran orang percaya untuk coba deh semua orang tadi di one on one-in. Semua tim kita. Gitu. Wow. Jadi ada jadwalnya. Jadi kita bisa nge-track performance-nya, progress-nya, keluhannya, kendalanya dan sebagainya sejak early days. Bibit-bibit itu makin mengakar, makin jadi pohon beringin, makin banyak setannya gitu. Bayangin maksudnya. Analoginya mirip. Karena kadang-kadang si quieting tadi nggak bisa dipaksain karena udah terlalu banyak hantunya gitu, kebayang nggak? Setuju. Udah susah diusir nih gitu, udah susah dibersihin nih gitu kan. Benar. Udah terlalu angker gitu. Dari Nah, rootnya. seringkali kita komplain karena udah terlalu kita komplain dan kita bingung sendiri tapi karena kita nggak prevent di awal gitu loh. Sementara kalau di kita selalu coba prevent di awal. Jadi kayak tiap bulan tuh beneran ada tim HR aku mencoba untuk ini satu persatu. Itu yang pertama. Kedua, kalau misalkan ada employee yang underperform, biasanya beneran langsung diajak one-on-one juga. Jadi beneran kayak kita mencoba untuk prevent aja sih. Gitu. Dan terakhir, sifat ini juga kali ya, apresiasi kali ya. Maksudnya apresiasi di sini nggak melulu soal uang. Tapi di MySkill itu bentuk apresiasinya itu macam-macam. Ada misalkan tim kita nih, dia ada masalah personal, gitu. Patah hati misalkan. Dia jadi nggak fokus kerja. Kita kasih cuti, paid leave. Gak mau tahun cuti bulanan. Kelihatannya sepele, tapi sebenarnya patah hati tuh nasty loh. Maksudnya kayak bikin orang gak fokus banget. Jadinya Pengalaman ya, Kak? Iya, ini kayak pengalaman. Ya, pengalaman lumayan. Jadinya jangan patah hati itu performance-nya ke gitu. Makanya kayak di tim gue ada beberapa orang yang berantem sama pacarnya, ya udahlah gue kasih lulus buat menenangkan diri waktu itu. Ya intinya maksudnya kita mencoba bentuk apresiasi bisa macam-macam ya. Maksudnya kan nggak melulu soal duit gitu. Jadi intinya dia juga kita buat nyaman sih. Tapi di sisi lain gitu ya, kita juga mesti tegas. Gue sampai sekarang masih sering juga konsultasi sama Kak Ryan untuk bisa jadi leader yang lebih tegas sih, karena ada juga gitu yang orang-orang akhirnya dalam tanda kutip jadi agak seenak ya kayak tadi. Jadi kayak seolah-olah dia adalah satu-satunya victim yang bisa sakit hati atau tersakiti doang nih gitu. Seolah-olah supervisornya, manajernya, headnya atau levelnya nggak bisa sakit hati dan frustasi gara-gara kerjanya dia gitu, bayang nggak maksudnya? Iya. Kita di awal gitu loh. Yang bikin mental breakdown tuh nggak cuma atasan, bahkan juga bisa bikin mental breakdown atasan gitu kan. Jadi kita mencoba menanamkan itu juga gitu, bahwa ya kita lihat dua sisi lah gitu. Jangan sampai gara-gara dapat feedback atau dapat saran gitu atau apa, seolah-olah wah gue di ini justru enggak gitu kan. Gitu sih. Jadi itu beberapa yang kita coba lakukan, tapi ya jelas kita masih mencoba berbenah, kita masih banyak masalahnya. Ya improve pelan-pelan lah. Dan ada pengumuman menarik nanti di akhir September. Tentang MySkill. Oke, boleh tuh langsung di mana tuh Kak bisa lihatnya? Nanti di LinkedIn. Oke, langsung pantengin ya LinkedIn ya. Nah, aku setuju banget nih sama Kak Angga, tapi juga mau ini komen dikit. Ini pendekatannya sangat ini banget ya Kak, sangat apa ya, kalau menurut gue sangat dekat banget gitu loh. Dari bos, one on one ke HR, dari HR, one on one ke employee. Nih, langsung dari akarnya nih. Dan juga keep an open communication. Oke, nah aku pengen tanya lagi nih ke Angga. Kalau misalnya nih ya, kalau misal ada yang ketahuan nih lagi underperform gitu. Nah, itu kakak ngehandle-nya itu gimana sih? Apakah emang langsung kayak kakak tanyain atau atau kakak kayak langsung tegur gitu? Kayak feedbacknya dari kakak gimana nih pendekatannya? Kalau aku sendiri sih biasanya tergantung sudut pandang. Kalau misalkan aku sendiri sebagai CEO yang lihat, misalkan ada satu staff nih gitu kan, aku lihat dia nggak perform, aku biasanya nggak langsung aku tegur sendiri karena kan jauh banget ya, takutnya dia ngerasa loh kenapa jaraknya ini banget gitu kan, dan biar nggak dikira micromanage juga tuh. Maka biasanya aku akan coba reconfirm sama dia punya supervisor.
kayak dia kenapa ya kira-kira ada apa dan sebagainya, menurut lu kayak gimana gitu kan. Yang kedua sama si HR tadi yang aku pegang tadi untuk coba ngedeketin juga gitu kan. Itu yang kedua. Tapi di sisi lain aku bisa bilang bahwa walaupun kita mencoba untuk prevent, mencoba untuk baik, kita juga bisa tegas. Kayak MySQL pun pernah kok nge-SP orang sampai kayak SP2, SP3 itu juga ada gitu kan. Tapi itu setelah proses pendekatan yang cukup lama berbulan-bulan dan gak berubah-ubah gitu, kebayang gak? Oke. Karena di MySQL tuh kita mencoba punya satu pemahaman, satu common traits. Dan ini yang aku pelajarin di kantor-kantor sebelumnya. Kita boleh memberikan feedback, memberikan teguran, memberikan saran atau kritik kepada tim, tapi dengan satu syarat. Dia harus clear dan objektif. Gitu. Jadi benar-benar jelas kenapanya. Jelas apanya yang perlu dibenerin. Karena coba deh, kalian nanti juga bisa share betapa bingungnya kita, betapa stresnya kita kalau dikasih feedback, kritik, teguran atau sanggahan yang nggak clear. Kebayang nggak? Setuju. Jadi kita embrace aja. Iya, kita embrace aja. Kita terbuka kalau misalkan, lu nggak perform nih, gitu kan. Lu kayaknya ada kendala di sini deh. Kira-kira kenapa? Jadi benar-benar mencoba untuk ngasih reasonnya tuh jelas. Jangan sampai kayak, lu kayaknya nggak bener deh kerjanya. Nggak tahu ya kenapa, tapi kayaknya nggak bener aja kan bingung ya? Ya nggak? Benar. Gitu kan. Jadi kita mencoba buat objektif aja sih. Kita mencoba kayak, kalau emang bagus, kalau emang ini kita bisa prevent, kita bisa apresiasi. Tapi kalau emang nggak bener, ya kita bisa kritik, kita bisa sampai beneran kita ada kasih SP juga ada, tapi kita bisa make sure itu subjektif, itu objektif, dan itu benar-benar clear kesalahannya di mana. Gitu. Karayan mungkin bisa nambah ya bagian ngasih feedback itu yang nggak clear tuh sakit hatinya di mana gitu. Iya, soalnya kebanyakan ya menurut gue tuh kalau orang ngasih feedback cuma bilangnya kayak oh iya jelek, gue gak suka. Nah, kita mesti ingat bahwa setiap orang tuh pasti punya biasnya masing-masing. Kayak apa yang gue suka mungkin Angga gak suka, apa yang Angga suka mungkin gue gak suka. Jadinya menurut gue giving a feedback itu juga penting untuk membangun motivasi orang biar mereka tuh gak quiet quitting. Karena orang kalau quiet quitting kan kayak udahlah gue kerja sekeras apapun juga gitu, dikasih feedbacknya personal gitu. I think balik lagi ya gitu, a good leader gitu, need to be communicative juga gitu. Kayak satu organizational psychologist bilang yang kayak ketika lu capek buat kayak ngasih tahu orang, nah biasanya orang itu tuh baru mulai ngerti. Nah, gue ngerasanya sebenarnya makanya kalau mau kasih feedback, gue selalu punya formula yang namanya I feel titik karena lu begini. Jadinya dan kita kasih tahu improvement points-nya itu seperti apa, sehingga membantu mereka buat kayak punya perspektif yang lebih baik lagi lah buat kerjaannya. Gitu sih. Oke, nah itu catat tuh ya guys. Oke, nah tapi bener juga sih kalau misalnya feedback yang ngebuat bingung ya employee-nya ya males juga sih, ini maunya apa sih nih orang. Kayak beneran. Makanya tadi jadi si quiet quieting tadi juga mungkin kayak gitu. Bisa jadi dia mau bilang tapi ntar gue dikasih feedbacknya nggak jelas juga ya nggak? Atau misalkan gue mau mengeluh nih ya kantor ini ada ini tapi ntar di deny juga kan juga kasihan sebenarnya. Bener-bener. So I think we have to see the both saja sih. Setuju. Nah, by the way nih, aku pengen tanya nih, mungkin ini yang paling menurutku yang paling penting ya. Gimana sih Kak caranya nih buat kakak-kakak di sini, Kak Angga, Karian, dan Kak Feli, gimana sih Kak caranya orang yang emang udah ngelakuin quiet quitting nih, karena mungkin ada alasan tertentu lah, karena mungkin gak passionate ataupun ada prioritas lain. Tapi dia kerjanya tetap nggak kayak zombie gitu Kak, masih pengen produktif, tapi dia emang nggak komit aja sama perusahaannya karena mungkin perusahaannya juga nggak ngasih apresiasi yang baik atau kurang oke lah, kurang fit lah sama dianya. Gimana caranya kita biar bisa tetap berkembang tapi juga kita ngelakuin quiet quitting biar terima gaji juga kan? Dari Kak Angga sendiri gimana tuh Kak? Aku tadi barusan banget ngobrol sama salah seorang temen ya. Dia bilang pada dasarnya tuh yang kita lihat adalah performance review-nya kan. Jadi misalkan kerjaan dia itu achieve nggak gitu loh. Maksudnya kan kalau dia semangatnya setengah-setengah tapi kalau achieve mah ya udah lah ya. Maksudnya kita nggak bisa maksain orang jadi super saya 4 juga kan gitu kan. Nggak harus maksain dia gembira-gembira hore-hore terus kan gitu kan. Tapi yang kita lihat adalah sebenarnya end goal-nya. Oke, gue nggak semangat banget di sini tapi gue achieve kok. Menurut aku sih itu ya udah gitu kan. Tapi kalau misalkan itu sampai ngeganggu performa, kayak dia udah nggak semangat, performanya dia turun. Udah performanya turun ngeganggu divisi-divisi lain, ngeganggu tim-tim lain, jadi bottleneck, bayang nggak?
Yang kayak gitu, menurut aku sih daripada kasihan ngegangguin yang lain juga, mending pindah kantor. Gitu. Karena bisa reputasi kita yang jelek, bisa ngegangguin performa banyak orang juga gitu. Mending ya kalau mau pindah mah pindah aja, nggak apa-apa juga gitu kan. Karena ketika misalkan tadi mau ngasih tahu juga bingung, mau ngomong juga ntar juga nggak begitu ditangkepin, tapi mau kerja juga malas ya udah nggak apa-apa, nggak ada salahnya kok pindah kantor gitu kan. Betul. Setuju. Gitu sih. Sambil quiet quitting mungkin sambil cari skill di my skill buat persiapin beda. Poinnya gini sih. Maksudnya poinnya gini sih. Kita boleh malas, kita boleh nggak bersemangat. Tapi kalau sampai gangguin orang, kalau sampai ngeganggu orang, itu bukan cuma malas artinya. Itu bukan cuma jadi mediocre doang artinya. Itu udah agak-agak jahat aja sih gitu. Ya nggak sih? Kayak misalkan nih, aku jadi timnya Karian gitu ya. Jadi anak bawahnya Karian gitu kan. Kemudian aku quiet quitting yang levelnya sampai kayak kerjaan molor semua gitu kan. Tim-tim jadi nggak bisa gerak gara-gara gue nggak kelar-kelar. Ya kan kasihan timnya. Benar. Ketika tim yang nggak chief, bisa jadi satu divisi kena semua. Kan jadinya jahat kan. Oke. Nah, ya mungkin paling nggak tanggung jawab tetap dilakuin, and while you're doing that you can also ngembangin lah apa yang lu pengen kembangin buat bisa mungkin emang karena udah nggak fit ya bisa pindah ke tempat lain gitu kan. Oke. Nah, Dari Karian, gimana nih caranya orang yang emang udah firm banget nih gue quiet quitting karena apalah gitu, tapi masih bisa berkembang gitu Kak orangnya? Menurut gue sih gimana ya bilangnya ya. Satu ya, yang gue selalu percaya bahwa yang namanya motivasi itu tuh selalu datangnya dari dalam diri gitu, gak dari luar diri gitu. Jadinya akan sangat susah buat kita memotivasi orang yang memang udah kayak decide, okay, I would like to quiet quitting. Nah, jadinya sebenarnya kalau gue selalu percaya gini, apa ya bilangnya ya, kalau misalnya nih kita menciptakan sistem yang baik gitu, nanti orang-orang yang quiet quitting gitu kan, atau orang-orang yang decide bahwa kayaknya gue gak cocok nih gitu kan dengan sistem kerja di sini, culture kerja di sini, itu nanti menurut gue akan tereliminasi dengan sendirinya. Karena balik lagi gitu kan, misalnya nih ya ada 10 orang gitu kan dalam tim, nah ada satu orang yang kayak kerjanya malas banget gitu, 9-nya lain rajin gitu. Nah itu kan pasti akan mempengaruhi apa ya dia gitu, apakah antara dia jadi termotivasi atau dianya ya tetap begitu aja. Yang pasti kalau dianya tetap begitu aja akan kenotis banget nih gitu. Makanya gue selalu percaya buat menghindari quiet quitting kita mesti punya sistem yang jelas dan culture yang jelas. Kecuali memang orang itu memang decide buat kayak oh iya gue emang udah mau segini-segini aja gitu. Kalau gue percayanya begitu ya. Setuju. Karena takutnya malah backfire juga nih ke orangnya karena mungkin kena layoff ataupun kena tegur gitu. Oke, thank you Karian. Nah, dari Kak Feli, gimana nih caranya mungkin biar tetap berkembang dan nggak jadi robot atau zombie gitu mungkin Kak saat kerja? Aku sih setuju banget sih sama tadi Kak Angga sama Karian ya. Maksudnya kayak balik lagi sebetulnya kan end goal-nya adalah yang penting tujuan perusahaan itu tercapai. Kalau selama dia quiet quitting tapi tujuan perusahaan tercapai ya nggak apa-apa. Tapi ya kalau sudah mampu ya mungkin itu harus dibicarakan. Dan sebetulnya ada beberapa pekerjaan yang memang bisa dikerjakan karena sesuai dengan SOP-nya aja tanpa perlu effort lebih. Tapi memang ada juga pekerjaan yang gak bisa kalau kita cuma ngerjainnya itu hal yang itu-itu doang gitu. Jadi sebetulnya mesti lihat lagi sih, balik lagi ke pekerjaan yang kita kerjakan itu apakah memang membutuhkan unsur kreativitas atau unsur yang kita harus kasih extra effort atau enggak. Dan kalau misalkan memang itu pekerjaannya butuh extra effort, ya untuk berkembang ya mau nggak mau kita harus ya extra effort, kita harus belajar, kita harus banyak ngamatin, kita harus banyak cari tahu. Tapi ya balik lagi kalau misalkan kita mau diapresiasi sama perusahaan, kita harus performance review itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita udah dikasih KPI ya kita harus achieve. Kalau misalkan ternyata nanti penilaian dari perusahaan itu tidak sesuai dengan harapan kita, alangkah baiknya sebaiknya dibicarakan dulu. Maksud jangan langsung maksudnya kenapa saya udah kerja keras tapi kok perusahaan nilainya jelek gitu loh. Kan maksudnya bisa dicoba ngomongin dulu sih. Jangan langsung menjudge, nih atasan gue nih yang nilainya mungkin karena sensi. Ya nggak semuanya seperti itu sih. Akan lebih baik kalau di one on one. Terus kayak sebetulnya
kalau di perusahaanku tuh cukup oke sih performance reviewnya. Jadi kayak mereka itu dua sisi. Dari dari karyawan itu menilai diri sendiri dan atasannya langsung juga menilai si karyawan. Jadi dua nilai itu bisa dibandingkan. Apakah karyawan itu menilai diri dia sendiri itu udah sesuai dengan atasannya menilai diri dia. Kalau misalkan ada gap, mungkin karyawan menilai terlalu rendah tapi atasannya menilai terlalu tinggi, berarti ada yang salah, harus ada yang dikomunikasiin. Kalau misalkan karyawannya juga menilai dia sudah memberikan maksimal bahkan extra mile, tapi ternyata perusahaan melihatnya dia biasa-biasa aja, berarti kan itu ada gap juga tuh yang harus dijembatanin. Jadi sebetulnya ya balik lagi sih, kalau mau quiet quitting itu oke, tapi harus dicek juga quiet quittingnya itu apakah sudah sesuai dengan permintaan atau standar perusahaan atau enggak. Kalau misalkan nggak sesuai, ya resikonya itu tadi sih, bisa tereliminasi, kena layoff, atau mungkin ya kena teguran, atau ya banyak sih. Kalau menurutku, yang penting komunikasi sih. Dan kalau masalah berkembang, ya mungkin kita bisa sih berkembang, mau itu dari kerjaan, atau mungkin kita mau berkembangnya di bidang yang lain. Mungkin kita mau berkembangnya di side hustle, atau kita mau berkembangnya mungkin dari quality time dengan keluarga. Itu baik lagi sih ke pilihan masing-masing. Nggak ada yang menuntut kita untuk selalu extra effort, tapi balik lagi ke pilihan kita, balik lagi ke prioritas kita mau fokusnya itu di mana. Mau itu di kerjaan, apa itu mau di keluarga, itu bebas pilihan masing-masing. Yang penting dikomunikasiin aja dengan atasan dan perusahaan, itu sih menurutku. Oke, aku setuju banget nih karena emang apa yang kita kasih itu bakal kembali ke kita gitu. Jadi kan ya namanya juga employee sama employer itu barter value juga. Kalau misalnya lu ngasihnya ya sekedarnya ya dapatnya juga akan sekedarnya juga. Thank you so much. Nah, ini the last question nih, last banget. Banyak nih artikel-artikel yang ngebahas nih quiet quitting itu solusi dari work-life balance gitu. Biar tetap sehat mental gitu lah istilahnya. Gimana nih, mungkin dari kalian ngenanggepin hal ini, kalaupun ini dijadiin solusi untuk work-life balance, apa yang perlu diperhatikan saat menerapkannya? Supaya nantinya jangan sampai justru jadi penyesalan di karir. Gimana tuh kalian? Menurut gue sih work life balance tuh apa ya, konsepnya tuh udah menurut gue personalnya udah agak usang sih, karena balik lagi work life balance itu siapa sih yang sekarang kerjanya tuh dari jam 8 sampai jam 5? Kagak ada kan, bahkan kita selesai dari kerja jam 8 sampai jam 5 aja masih kerja gitu. Kadang-kadang ya apa side project segala macam gitu. Jadinya gue lebih percaya yang namanya work life integration, dimana kita punya sistem, kita punya diri kita tuh punya disiplin lah gitu kan, untuk kita kayak menginsikan kapan kita kerja, kapan kita harus istirahat. Dan makanya buat punya work life integration itu gue selalu percaya we need to understand working pattern kita tuh kayak gimana. Terus tipe-tipe kita tuh kalau misalnya kayak jam produktifnya tuh kapan. Kemudian juga kita perlu punya teknik-teknik work life integration tuh, misalnya teknik ada yang namanya Pomodoro teknik lah atau whatever it is gitu kan ya. Itu gue gak bisa bahas detail, tapi gue percaya it's about integrating work to our life, bukan di balance kayak gitu. Oke. Kalau gue ya. Oke, berarti bukan dibagi-bagi, tapi ya biar bersinergi lah ya antara prioritas satu dengan yang lainnya. Ya, betul. Oke. Dan kalau dari Kak Angga nih, gimana nih biar tetap sehat mental dan tetap balance nih Kak tentang kepentingan satu dengan yang lainnya? Aku sepakat dengan yang dibilang Kak Ryan tadi sih. Ini tapi versi aku ya, karena mungkin tiap orang beda-beda sekali lagi. Karena aku sendiri dari zaman dulu, maksudnya udah dari awal-awal kerja, bahkan dari zaman kuliah juga udah mulai ngebiasain kerja. Jadi kayak kerja malam atau kerja weekend itu udah cukup common gitu kan. Jadi agak susah juga kalau malah dipaksa, oh iya kita harus kerja dari jam 9 sampai jam 5, habis itu nggak boleh kerja gitu kan. Nggak bisa, susah gitu. Karena kayak ada aja yang pengen dicoba-coba, walaupun mungkin juga nggak selalu bagus juga gitu kan. Nah, maka the point adalah kita itu ketika melakukan suatu pekerjaan, coba cari pekerjaan yang sebisa mungkin ngedukung kita punya life. Jadi mungkin kerjaan-kerjaan yang nyenengin diri kita, yang kita merasa fulfill gitu kan. Karena percaya deh, pun misalkan kita kerja jam 9 sampai jam 5 tiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, dan setelah itu kita boleh istirahat sesukanya, tapi pekerjaan yang nggak bikin nyaman, nggak bikin betah, nggak bikin happy, life-nya juga nggak bakal balance. Bayang nggak? Benar, setuju. Kebayang. Kayak misalkan di kantornya sebel banget sama atasannya, toksik banget misalkan. Oh itu kerjanya cuma jam 9 sampai jam 5 atau mungkin sampai jam 4 sore deh, atau kayak jam 3 deh gitu kan. Dan itu sehari seminggu bener-bener cuma 5 kali. Pasti work and life balance juga nggak bakal dapet. Karena nggak ngerasa fulfill gitu loh. Kuncinya work and life balance apa sih? Fulfillment. Kayak kita ngerasa diri kita
enjoy, happy, ringan gitu kan. Tapi ada juga orang-orang kayak mungkin aku, mungkin Kak Ryan juga, yang mungkin juga malam kerja, weekend masih ada proyekan, tapi enjoy-enjoy aja kan, kebayang nggak? Iya benar. Gitu sih. Jadi ini mesti normalisasi kerja-kerja di luar jam kerja normal ya, tapi fokusnya coba cari kerjaan yang memang kita tuh juga happy gitu loh. Jadi nggak quiet quitting kayak tadi juga gitu. Kerja cuma biar boleh cabut doang gitu ya nggak sih? Kan jadinya nggak work and Putus-putus kagak? halo halo. Kagak dengar suaraku atau cuma dia aku nih yang putus-putus? Halo. Halo, Halo. kedengeran nggak? Halo, Kedengeran? Aman. Sekarang kedengeran, kedengeran. kedengeran. Oke, Ya, recap lanjut. dikit ya, kalimat terakhir ya. Kalimat terakhir biar enggak. Jadi poinnya adalah Oke, putus lagi. Oke, Kak. Mungkin nambahin dikit ya Boleh, kali ya. kalian. Poinnya adalah about fulfillment gitu kan. Ah, Jadinya ya kerja 9 to 5 percuma juga kalau misalnya kita nggak happy gitu. Karena ya ketika kita kerjanya nggak ngerasa happy gitu kan, ya akan drain, akan capek juga. Itu mentalnya jadi nggak sehat gitu sih. Oke, paham, paham, paham. Jadi, tapi juga setuju banget sama kalimatnya harus senang sama kerjaannya. Karena ya kata orang lah kalau kerja sesuai passion katanya nggak makan gitu. Tapi menurut gue malah harus, bukan harus ya, tapi sebaiknya malah seperti itu. Buat pekerjaanmu itu, it's a part of your life fulfillment gitu loh. Jadi lo kerja nggak akan jadi kayak robot gitu. Oke, kalau kalian ada yang ada. Gimana deh kalau misalnya apa topik itu kita jadiin another Twitter space lagi karena another 3 jam lagi nih kalau ngomongin Oke, ini. boleh boleh. Mungkin abis ini kali ya kita langsung sudahi gitu ya Karian. Oke, nah mungkin last dari aku pengen tanya aja sih tambahan dari Kak Andri yang emang ide work life integration pertama aku dapat nih. Kak Andri boleh amannya Kak Andri. Selamat malam teman-teman semua. Maaf saya telat. Saya datang di hari-hari terakhir seperti superhero ya, tapi sebenarnya nggak superhero banget gitu. Anyway, tadi mungkin banyak teman-teman bahas soal quiet quitting. Tadi sempat mention juga work life integration, sempat mention juga patient. Poinku sih ini sih, setiap fenomena atau setiap terminologi yang hadir itu pasti ada something behind it. Kenapa ini jadi akhirnya rame? Sebenarnya quiet quitting kan bukan something yang new ya. Ini tuh cuma bahasa baru, sebenarnya fenomenanya isunya tuh hal yang sama gitu, tapi dengan bahasa baru. Kayak dulu one night stand, sekarang jadi staycation gitu. Jadi just another term for the same terminology gitu. Poinku sama sih, ini pasti terjadi karena isu-isu apa, generasi baru ini yang baru dapat kerja, ada isu apa menurutku, soal Gen Z yang kaget gitu yang kaget dengan kenyataan pekerjaan seperti apa, makanya ketemulah quiet quitting. Salah nggak sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya benar. Aku sih di pihak yang work life integration. On the other hand, work life integration itu applicable nggak, implementable nggak ke semua orang? Enggak juga, brother sister gitu. Sama kayak tadi, cintailah pekerjaanmu atau bekerjalah sesuai passion. Kan nggak semua orang punya privilege bekerja sesuai passion ya gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan dong kalau aku nggak punya privilege kerja sesuai passion? Ya dibalik, whatever it is, cintailah pekerjaanmu gitu. Apapun yang kamu suka, ya kamu harus cintai supaya kamu bisa fulfill. And the end of the day, patient it means you can search the Google archaic word is patio. Patio means to suffer. Jadi kalau lu bekerja dengan passion, berarti maksudnya bekerja dengan suffer. Kayak itu suffer nggak? Kayak itu suffer berarti bukan bekerja dengan passion, brother. Cuma pekerja enak-enakan gitu. Jadi bukan bekerja dengan senang kalau bekerja dengan passion. Tapi bekerja yang gue suffer juga nggak apa-apa deh, gue mau tetap ngerjain. That's work with passion gitu. It means work with passion, more than 9 to 5, more than tango, you still want to work for that. Itu kerja dengan passion gitu. Gitu. Tapi kayaknya kerjaan kayaknya disimplifikasi sekali ya gitu. Kerjaan tuh kayak seakan-akan pekerjaan full time job. No, it's not your job. Your job, I totally agree. It's not about your job. It's about your career gitu loh. Jadi jangan dilimitasi gitu loh. Pekerjaan tuh 9 to 5 full time job. Tapi karirnya nih gitu loh. Karirnya nih, brother sister gitu. Karirnya apa kalian? Dan menurut gue ini nggak bisa implementable apple to apple. Semua orang punya path hidup beda. Mungkin buat aku cocok kerja dengan passion, tapi buat beberapa orang enggak. Mungkin buat beberapa orang ada yang bilang, ya lu harus tahan lah, buat slave apa gitu. Tapi buat beberapa orang enggak. Jadi semua kisah sukses orang punya caranya masing-masing. Setuju. Jadi menurut aku yang perlu
perlu diubah adalah your expectation on your life goals. On your life goals. Life goals tuh mau kayak apa gitu. Kalau memang ternyata your lifestyle gak match, your job style is gak match dengan lifestyle goals, so ya mungkin harus ubah life goals-nya gitu loh. Harus itunya sih gitu. Jadi nanti yang berubah tuh perspektifnya teman-teman. Hidupku nggak berubah, maksudku bukan lifestyle ya, gaya hidupku nggak berubah, pekerjaanku nggak berubah, karena perspektifku berubah, jadi aku ngejalanin hidupku jadi lebih damai. Aku sih mungkin close the statement gitu aja. Aku rasa tadi teman-teman udah belajarin soal quiet quitting, apa bedanya perspektif pegawai, perspektif perusahaan gitu. Aku rasa itu udah master of this topik udahlah tadi udah. Jadi aku kasih perspektif yang mungkin lebih kayak challenge yourself aja nih, brainstorm aja nih dalam diri sendiri. Jangan nyalain orang dan kebanyakan ngeluh. Kenapa nggak self check aja gitu loh? Kenapa nggak self check aja gitu? Ya mungkin kalau aku nggak cocok di sini, ya mungkin ada tempat lain gitu. Atau mungkin jangan-jangan aku yang manja gitu. Ya pokoknya challenge diri sendiri. Aku lebih suka gitu sih. Oke. Gitu. Jadi jangan kebanyakan ngeluh lah gitu. Setuju banget Kak Andri. Nah, by the way ini tadi statement dari Kak Andri lumayan nge-recap lah ya about quiet quitting and their circumstances, kenapa sih kok orang melakukan itu, dan juga gimana sih cara ngakalinnya ya, dari tadi kita juga sudah bahas cara ngakalinnya biar kalau bisa janganlah quiet quitting gitu. There are reasons and there are solutions that you can find and solve it gitu loh. Oke, nah ini udah hampir 2 jam nih kita ngebahas quiet quitting, dan thank you banget nih buat speaker-speaker yang tadi udah ngebagiin banyak banget insight-insight yang tentunya berguna banget buat audience-audience di sini. Dan kita bakal ngebahas lagi nih banyak topik-topik menarik juga di Twitter Space lainnya gitu. Dan juga kalau misalnya kalian pengen cari tentang banyak hal-hal untuk dipelajari dan juga pengen teman belajar, bisa langsung aja join, scroll dulu ke atas terus klik bannernya, bisa join di Program Sukamaju karena di sana kita ada support system yang siap membantu Anda di sini buat belajar bareng gitu. Oke. Jadi inti aja dari kita, thank you banget Kak Feli, thank you Kak Andri, thank you banget si Kak Rian dan juga Kak Angga yang tadi join, dan juga Kak Glenn yang juga kasih sepatah dua kata yang tetap insightful banget buat audience di sini. Jadi see you on our next Twitter Space. Bye bye. Aku Anya. Thank you.